Minang, Lai di Minangkabau, Gadang di Minangkabau, Idui di Minangkabau, tapi bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dun sana kasadonyo nan satu menonton Lapo Makari. Sabalunyo kitalah berbincang-bincang mauta jo kakanda Dirwan Ahmad Darwis. Beliau menyatakan diri sebagai orang Minanganyuy. Tapi dalam kehanyutannya itu menemukan jati dirinya. Jati diri seperti apa? Ayo, kita langsung saja. Selamat sore, sudah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa jati diri yang dimaksud itu? Jadi jati diri Minangkabau itu bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, kalau orang Minang asli itu adalah orang Minang yang terlihat dari kesehariannya bahasa Minangkabau, bangganya dengan bahasa Minangkabau, lalu berbudaya Minangkabau, artinya Perilaku ya. berbudaya perilaku Minangkabau. Jadi di dalam dirinya itu tergambar kepribadian yang orang Minangkabau secara adat budayanya dan Islam sandaran. 3 contoh misalnya, Pak Taufik Ismail mengecek lambui, tegas dalam bersikap, kalau timur dia dalam soal prinsip. Dan kemudian seorang yang pakar dalam budaya, kemudian tidak diragukan lagi kepakaran atau kemampuannya dalam Arif dan bijaksana dalam berbicara. Alim teknik atau kalah. Yuk, melantang-lantang. Mungkin itu salah satu dan bisa awak jadikan sebagai sosok teladan budayawan Minangkabau. Yang anyui kau samo jo tagade. Jadi ambo memilih kata-kata itu pun bukan hanya sekadar memilih, tapi ambo pikir. Sipai anyui bisa dipikir. Sipai tagade bisa ditabur. Artinya adalah kelompok orang Minangkabau yang sebenarnya masih bisa diselamatkan kalau timbul di agama akidahnya. Tapi kalau timbul di budaya, tentu perilaku budayanya itu masih bisa yang ini. Contohnya yang kini tidak berbahasa Indonesia, tidak berbahasa Minang, bahasa Indonesia. Itu ada kejadian ini. Iya. Dengan berbagai alasan mereka mengejek bahasa Minang itu kasar, kemudian macam-macam dalam penelitian macam-macam. Ini orang Minang, Lai di Minangkabau, Gadang di Minangkabau, Idui di Minangkabau, tapi bahasa Indonesia. Yang mungkin dicari contoh pulau kanan kita. Atau memang orang-orang yang bagala ada, malah dalam lembaga kerapatan ada, apapun ada. Ketika mereka ini dalam sebuah pertemuan resmi, yang umumnya mereka berbahasa Indonesia, sebagian besar dari mereka tidak paham juga dengan penyampaian persambahan dan yang lain-lain. Ini persoalan tidak dulu. Soalan sangat. Sebab itu ketidakmampuan untuk memahami budaya sendiri. Itu yang membuat ini. Kalau yang mampu memahami, artinya apa? Tahu dan paham itu kan berbeda. Tahu kulit-kulit sebenarnya, tapi kalau paham kalau Ya tahu dengan bawa pikiran. ya. Kalau paham itulah dibilang dia rasujo periso itu. Tapi orang yang hanya ikut masih bisa diselamatkan. Kalau mereka paham, diberi pemahaman dengan yang jalik tentang apa itu jati diri, apa manfaatnya kalau memahami jati diri, apa mudaratnya kalau memahami jati diri. Dan itu akan menyangkut masa dekat, masa depan anak cucu mereka. Tapi itu orang nang sadar bahwa nyu sadangan nyui. Ya,
Betul. Kalau ndak sadar masih sedang ngaji, dia gen tali diunjuk rantiang atau kayu, awak ada lo. Seorang manusia Minangkabau yang masuk ke dalam kategori karam itu, dia betul-betul tidak punya dalam diri itu tidak punya le bahasa aku kurang Minang, tidak. Dia tidak mengakui lagi sebagai orang Minang. Apa orang Antum Minang? Nggak ngerti gue. Aku nggak pernah pulang kampung. Gue gak merasa seperti orang Jakarta. Itu hanya karam itu. Jawa, cimforong ya. Bahasa tuh betul. Ngaji mungkin masih bisa seperti kapal yang masih miring Ulangnya ikut tergapai-gapai. dan dia sadar hanyut tak bantuan. Nah, tentu awak harus mencari akar permasalahan. Dasar jati diri itu adalah memahami sejarah. Sejarah baik. Artinya kalau orang Minangkabau, dasarnya itu memahami sejarah Minangkabau. Ya, termasuk Ranji itu sejarah. Terus kedua, Lalu yang kedua, memahami tentang budaya Minangkabau, carui duit Minangkabau. Carui duit Minangkabau. Ada ya, Nah, perilaku. ada itu artinya adalah peraturan. Ada istiadat adalah beragam peraturan. Bahwa munculnya peraturan itu disebabkan sekelompok manusia kemudian membuat carui duit awak tidak boleh berzina, tidak boleh bantu iko, tidak boleh bantu iko cara awak hidup. Ya. Nah, itu peraturan daerah Sikoko bantu iko peraturan nagari Siko bantu iko, makanya ada selingkah nagari. Ketika peraturan yang dikejan ada istiadat dan lain sebagainya itu sudah menjadi kebiasaan, itu budaya namanya. Jadi artinya kalau ada pertanyaan nama dan dulu ada budaya. Yang ketiga adalah bahasa. Bahasa itu sebenarnya adalah bahagian dari budaya. Artinya bahagian dari cara hidup. Tapi bahasa, di dalam bahasa itu letaknya budaya. Coba dibayangkan budaya tanpa bahasa. Bisu. Ya tapi kalau orang Minang nggak, yang saya tahu selain bahasa itu namanya mereka sebutkan kato. Kato itu tidak hanya kata-kata kalau pemahaman, tetapi adalah sesuatu yang memberi makna. Itu mengkono di Minangkabau itu pusako itu adalah kato. Betul. Macam pusako itu adalah kato. Itu nama pusako. Lalu kemudian di Minangkabau yang diskusian tadi, kato itu terbagi tiga dan nantas kube, nantas sire, nantas dua. Keunikan budaya Minangkabau itu di Malereng itu rasu di Periso segala macam. Nah kalau melihat kepada seni di Bali misalnya ada patung, di Jawa ada lukisan, di Minangkabau tidak ada lukisan. Karena seni di Minangkabau terletak di kato-kato. Disitulah kecerdasan Minangkabau. Kalau kato-katonya dihabisi, diganti dengan kato yang lain, sebutlah bahasa yang lain, maka kita adalah orang yang menghabisi Minangkabau. Betul, itu. Kalau anak-anak Minangkabau kini diajar berbahasa Indonesia di rumah dan kita tidak mampu berbahasa Minangkabau, maka mereka itu akan kehilangan sumber kecerdasan Minangkabau. Ada namanya salah satu suku Indian di Kanada, Ojibwe. Mereka membuat satu ketegasan di dalam budaya. Anak-anak Ojibwe yang tidak lagi mampu berbicara dalam bahasa Ojibwe, mereka bukan lagi sebagai orang Ojibwe asli secara budaya. Dan mereka hanyalah keturunan Ojibwe saja. Itu apa? Kalau di bawah kawak Minangkabau, anak-anak yang diajar bahasa Indonesia tidak mampu bahasa Minangkabau, secara kebudayaan mereka
bukan lagi orang Minangkabau. Kita kan tidak hanya menerima dari orang tua, orang tuanya lah yang menjadi malin kundang Minangkabau. Dosa besar para orang tua zaman kini kok. Kalau dalam itu dimulai gejala itu bahasa Indonesia itu dari orang tua dan lain dalam pembuat. Kan tidak boleh berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Tidak boleh. Bukan tidak boleh, tapi bahasa ibu, bahasa utama harusnya. Jadi dosa besar mereka itu adalah mencabut anak-anak mereka dari akar budaya sendiri. Setuju. Benar macam. Dan itulah yang menghancurkan Minangkabau. Awak harus mencoba mencari akar permasalahan. Akar permasalahan itu memang tidak bisa lari awak dari aspek sejarah. Lalu kemudian di zaman Orde Baru, hilangnya nagari menjadi desa. Tambah kacau. Mulai dihilangkan nagari, diganti dengan desa, dengan umbai uang bandes pada saat itu. Itu apa yang hilang dari itu? Nilai. Batu hilang nilai. Sebab nilai itu kan perilaku yang berasal dari adat budaya awak itu. Jadi kalau itu sudah disekat di koko jalan untuk meraih nilai itu tidak boleh. Nilai itu biasanya dari minyak turun ke mama. Itu lembagonya di situ. Itu lembago Lembago yang habis. Habis disebabkan berubahnya sistem tadi itu. Nah jadi masalahnya para tokoh awak kini, zaman kini itu tidak memahami adat budaya. Jadi dalam penelitian bahwa sampai kini kok awak kamu bukan mengejar agama tidak penting, agama sangat penting, Dasar itu. dasar itu. Tapi sebagai orang Minangkabau, dasar jati diri awak itu adalah adat bahasa desa, syarat bahasa Minangkabau. Ada ajaran adat, ada ajaran agama di dalamnya. Kalau mencari tokoh-tokoh lama, Pak Amka misalnya, seorang budayawan, seorang ulama, ini paham adat saya ada itu. Ada buku-bukunya baca lah buku Amka. Kemudian ketua MUI, sekretaris MUI, Datuk Tan Pasaran, ya Datuk Tan Pasaran misalnya. Kemudian sampailah Buya Kursizal kini misalnya. Jadi kalau misalnya Buya Mas'ud. Jadi kalau awak berdiskusi dengan para ulama yang memahami adat tapi jangan pula cari. Nanti kalau awak merujuk ke buku Pak Nasrun misalnya, di dalam diri orang Minangkabau itu ada ajaran agama, ajaran adat. Contoh, kalau seorang haji tradisi, haji tradisi, haji dari kampung apa? Kejadian lainnya tak berada panggil. Lalu tanyalah angku datuk atau pengku yang tradisi. Kejadian apa kamu? Panggil tu. Untuk itulah gambaran yang dibuat oleh Pak Nasrud. Begitu menyatunya adat dan budaya di agama itu pun di dalam itu. Kini tidak. Kini lebih ke agama saja. Sekuler bahasanya mana? Bisa-bisa enggak? Nah, Itu. jadi kini kalau mencari di Minangkabau, sadonya kue ke Islam. Dan sekolah dasar Islam terpadu SMP IT, kemudian kembali kini ke SMP SMA IT dulu ya. Kemudian pesantren-pesantren apa. Jadi yang ngadu kini kok awak hanya ke Islam saja. Padahal dalam temuan nama ilmu itu ada 3 dalam Islam. Yang pertama adalah hablum minan nas. Hablum minan nas itu adalah hubungan ilmu tentang hubungan kemanusiaan. Kalau di bahasa akademik kan IPS Sosial. Lalu kemudian ada hablum minal alami, adalah hubungan antara manusia dengan alam dan persekitaran. Kalau dia diakademikan ilmu pengetahuan alam. Nan buoi koko tidak bisa dipisahkan dengan hablum minallah. Sebab
nilai kualitas keimanan seseorang itu dilihat dari bagaimana sikapnya terhadap manusia dan bagaimana sikapnya terhadap lingkungan alam. Nah, itu ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 5. Jadi budaya dan agama itu sebetulnya itulah rahmat yang tidak terhitung, tidak terkira jumlahnya terhadap orang Minangkabau melalui adat, bahasa isyarat, syarat, bahasa isyarat. Betul. Agama tidak dipisahkan dari syarak, syarak tidak dipisahkan dari adat, adat berlandaskan kepada syarak, dan basis utamanya adalah agama. Ya. Jadi agama Islam itu menyempurnakan kehidupan adat budaya di Minangkabau. Belajar ke alam itu Al-Quran Islam. 2/3 dari Al-Quran itu secara substansi isinya kan tentang alam dan kejadiannya. Islam dengan adat istiadat di Minangkabau itu menyatu. Nah, bagaimana mengembalikan itu? Siapa yang harus berperan untuk mengembalikan jati diri orang Minang itu agar tidak menjadi orang Minang lagi? Tunggu tiga sejarah ya. Unsur kepemimpinan di Minangkabau kan itu. Nah, kalau dilembagakan kan ada MUI, ada Elkam. Kalau dilembagakan ya di tingkat apa ada bukan. Lalu di sisi lain ada pemerintah. Satu gerakan untuk membangun kebudayaan ataupun mengembalikan jati diri itu memang waktu dana. Dan dana itu ada di pemerintah. Nah, ketika kamu tanya ke Pak Gubernur tentang sebab kamu menginterview Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua MUI Sumbar, Ketua Elkam Sumbar, ke Pak Gubernur menyampaikan bahwa dulu ada terjadi gotok-gotokan itu. Ya. Kalau lah ada undang-undang, awaklah bisa bebas menganggarkan. Nah, cuman lain kalau itu dianggarkan oleh pemerintah, seperti apa perancangan itu? Namun beberapa harus dikembalikan bab beliau. Mata pelajaran budaya alam Minangkabau itu harus dikembalikan. Sampai itu adalah dasar-dasar pendidikan adat bahasa isyarat, bahasa Minangkabau. Di masalahnya ada ketika mata pelajarannya dikembalikan, pertama harus disiapkan guru-guru yang mengerti tentang kebudayaan, budaya itu untuk diajarkan. Jangan sembarangan asal tujuh untuk menjadi guru mengajarkan bab itu, semakin merusak karena pemahamannya bisa berbeda-beda. Itu persoalan. Yang kedua, materi BAM itu jangan hanya menyentuh persoalan kognitif, ada aspek afektif, ada aspek psikomotoriknya. Sebelumnya aku belum menemukan itu. Ada buku-buku yang menyentuh banyak pada persoalan intelektual, pengetahuan, sehingga tidak masuk kepada alam kesadaran dan pengalaman sebagai orang yang harusnya berbudaya lengkap. BAM Ikoko hilang pada tahun 2003 disebabkan perubahan kurikulum dan tak ditukar menjadi prakarya. Lalu kemudian anak-anak Ikoko, Abu bandingkan anak-anak yang sempat belajar BAM dengan anak-anak yang tak sempat belajar BAM, memang terjadi perbedaan sikap. Nah, guru-guru calon mahasiswa BAM harus dibekali dengan pemahaman tentang Minangkabau. Ada yang mudah, Anda. Kalaulah sekolah-sekolah, orang yang mengampu persoalan, mengurus persoalan pendidikan, khususnya terkait dengan pendidikan kebudayaan, mereka libatkan tokoh-tokoh masyarakat, niniak mama, mahasiswa-mahasiswa kurang kampung di sekitar sekolah itu untuk ikut dalam proses pembelajaran sesuai dengan aturan. Ya. Apakah dalam sekali seminggu, sekali sebulan, kita minta tokoh-tokoh masyarakat, niniak mama di lingkungan sekolah atau di lingkungan beberapa sekolah mengajarkan tentang itu. Saya rasa ini bagian dari kewajiban sekolah dan pendidikan
memberdayakan 9 daripada ekosistem ruang lingkup yang ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan di sekolah. Jadi 9 unsurnya, bukan hanya satu guru. Pemahaman ini barangkali kalau komite itu ada 9 unsurnya, tidak hanya mengurus bagaimana mengumpulkan uang untuk membangun secara fisik dan segala macam. Jadi kalau awak bisa mencari sejarah ke belakang, sejarah pendidikan, sejauh yang ambo tahu, setiap berganti pemimpin dalam hal itu Menteri Pendidikan pasti berganti, ada pergantian dalam sistem. Pergantian sistem itu tuh merusak. Pergantian kurikulum maksudnya. Ya sih kan sistem tuh. Ya. Kalau ambo bandingkan dengan Malaysia, Malaysia pun siapapun menterinya, sistem tak boleh terhadap kita. Ini menjalankan Diperbaiki. baiki. Kalau macam dia tulisan-tulisan orang-orang yang pengkritik pendidikan ini kok bisa jadi kan mereka ngecat bahasa perubahan kurikulum itu proyek sistem. Tapi ada hal yang sangat mungkin bisa dilibatkan lembaga lembaga pendidikan di negara melalui pendekatan budaya, seperti salah satu lembaga pendidikan itu adalah sasaran sile, salah satunya rumah gadang, dalam tanda kutip adalah keluarga masing-masing. Kita harus berkontribusi dan menyadari bahwa mereka juga bertanggung jawab untuk pendidikan generasi ke depan yang cerdas otaknya, tapi mempunyai nilai-nilai yang baik serta kreatif dalam berbuat. Harus semuanya terlibat, karena sekolah sebagai lembaga formal sekarang tidak bisa lagi independen, karena mereka harus terikat aturan, terikat segala macam hal yang menjadi program di tingkat nasional. Itu Jadi kalau membaca tulisan-tulisan para peneliti yang lain, misalnya tulisan Sumaki Azra tentang institusi pendidikan surau, ya, kemudian tulisan Hadi. Pak Wis itu bagaimana terbentuknya jati diri Minangkabau itu dari lahirnya seorang manusia Minangkabau itu sampai menikah, itu jalih apa ya? Kalau menurut aku, kan para calon-calon wakil rakyat itu diadakan penataran tentang sosio budaya itu, pembekalan khusus mengenai jati diri Minangkabau itu oleh partai masing-masing. Bagaimana seorang wakil rakyat setelahnya terpilih hanya punya wawasan kemasyarakatan itu. Kini kau nak tu Kurang mana? sangat kurang, bahkan boleh dikecap tak tu. Sehingga niat pertama itu kau umum kau, bukan wak menunjuk pribadi. Cari kerajo, mencari ketenangan hidup. Iya betul, profesi baru. Itu lah. Jadi ketika kampanye mereka melakukan, terpilih setelah pilih sebab itu kan nama malu dalam niat. Segala sesuatu dengan niat. Ya. Tapi kalau mereka dibekali dengan wawasan kebudayaan, sosio budaya itu kan kebahasaan, sejarah tentang jati diri, syukur-syukur ketikanya lah apa, sebabnya sangat berkait dengan masa depan anak cucu, sangat berkait dengan rasa persatuan. Ketika jati diri itu sudah merosot, tergerus apa itu, rasa persatuan itu, rasa kedekatan itu hilang. Kesadaran baru untuk memahami dan menyatakan bahwa kebudayaan ini sangat penting untuk keberlanjutan manusia masa depan.